Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan salah satu karakter creepypasta yang dikenal dengan nama Slender Doll. Yang konon katanya Slender Doll ini merupakan boneka ciptaan dari Slenderman. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Slender Doll merupakan karakter creepypasta yang cukup menarik untuk dibahas. Karena berbeda dengan yang lainnya, karakter yang satu ini merupakan sebuah boneka. Slender Doll digambarkan sebagai boneka berwujud manusia dengan jenis kelamin perempuan yang usianya terlihat masih remaja. Slender Doll dalam bahasa Indonesia sendiri artinya adalah mainan atau boneka Slenderman. Dinamai seperti itu karena Slender Doll adalah boneka ciptaan Slenderman. Kurang lebih hampir sama seperti karakter Hoodie yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, kekuatan Slender Doll ini pun juga hampir sama dengan Hoodie. Dia memiliki kemampuan mistis yang diberikan oleh Slenderman. Namun tentu saja kekuatannya tidak sebanding dengan Slenderman. Nah, Slenderman biasanya menyerang korbannya menggunakan tentakelnya yang panjang. Namun dia juga sering menghabisi korbannya dengan cara menusuk menggunakan pisau. Untuk cerita asal-usulnya, diceritakan kalau dulunya Slender Doll ini adalah manusia normal yang bernama Adeline. Dia hanyalah seorang anak perempuan normal yang berusia 15 tahun. Adeline tinggal bersama kedua orang tuanya, dan dia memiliki 3 saudara kandung. Dan dia adalah anak terakhir atau anak bungsu. Mungkin kalian akan berpikir kalau anak bungsu selalu mendapatkan perlakuan yang baik. Namun hal itu tidak berlaku kepada Adeline. Semua anggota keluarganya tidak ada yang menyayanginya, kecuali kakak laki-lakinya yang bernama Jonathan. Bahkan orang tuanya pun sangat membenci Adeline. Entah karena penyakit mental atau apa, namun di usianya yang masih begitu muda, Adeline ini terlihat sangat aneh dan sering melakukan kesalahan. Hal itulah yang membuat dia dibenci seluruh anggota keluarganya, kecuali kakaknya yaitu Jonathan. Adeline ini sering mengaku melihat penampakan hantu di dalam rumahnya. Seorang hantu wanita berpakaian seperti asisten rumah tangga pada zaman dahulu. Nah, hantu inilah yang sering membuat masalah. Namun anehnya Adeline yang selalu tertuduh melakukan kesalahan yang telah dibuat oleh hantu tersebut. Entah itu hantu sungguhan atau itu hanyalah imajinasi yang ada di dalam otak Adeline saja. Hingga pada suatu hari Adeline kembali tertuduh akibat perbuatan hantu wanita itu. Jadi ceritanya ayahnya Adeline kehilangan uang dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir kali memasuki kamar adalah Adeline. Sang ayah pun langsung mencekik leher Adeline dan memaksanya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun Adeline dengan ketakutan mengatakan kalau dia tidak mengambil uang tersebut. Yang mengambilnya adalah Slender Doll, sosok hantu wanita menyeramkan yang selama ini ada di rumah mereka. Mendengar hal itu, sang ayah tentu saja tidak percaya, dan dia malah menjadi semakin marah sampai memukul Adeline. Saat sedang dipukuli, tiba-tiba Adeline ini merintih kesakitan yang sangat tidak wajar. Dadanya terasa sesak dan kemudian dia jatuh pingsan. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata Adeline mengidap sebuah penyakit yang belum diketahui penyebab dan cara penyembuhannya. Menurut beberapa informasi yang sudah ada, ternyata beberapa anak seusianya mengalami hal yang serupa, dan tidak ada yang selamat dari mereka semua.
Karena penyakitnya masih dalam proses penelitian, Adeline pun diwajibkan untuk mengisolasi diri di sebuah bangunan penampung orang sakit yang bernama Mental Black Forest. Keesokan harinya Adeline dijemput oleh seorang dokter. Dia mengatakan kalau Adeline akan baik-baik saja dan dia akan segera sembuh dan bisa kembali pulang setelahnya. Adeline yang sudah berakal tentu saja mengetahui kalau itu semua hanyalah omong kosong. Namun karena tidak memiliki pilihan lain, Adeline pun terpaksa harus mengikuti protokol dari pihak yang berwenang. Nah, sesampainya di sana, Adeline sangat kaget melihat bangunan yang sangat besar dan luas. Ternyata itu merupakan tempat para ilmuwan melakukan penelitian tentang virus, penyakit, dan obat-obatan. Setelah masuk, Adeline diarahkan ke sebuah ruangan khusus yang mana hanya ada Adeline sendiri di dalam sana. Tentu saja itu bukanlah hal yang menyenangkan untuknya, bahkan kehidupannya di sana jauh lebih buruk daripada di rumahnya. Untungnya di sana Adeline memiliki seseorang yang sangat baik kepadanya. Orang itu adalah Suster Natasha. Selama berada di sana, hanya Suster Natasha sajalah orang yang paling banyak membantunya. Dan Adeline bisa merasakan ketulusan darinya. Setiap hari dia selalu menemui Adeline dan terus menyemangatinya agar bisa bertahan melawan penyakitnya. Suster Natasha juga selalu menemani Adeline saat merasa sedih dan butuh teman untuk mengobrol. Hal inilah yang membuat mereka menjadi semakin akrab. Dengan dorongan dari Suster Natasha, Adeline pun terus bersemangat menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Meskipun harus diakui, Adeline sangat tersiksa dengan hal tersebut. Nah, Adeline terus bertanya-tanya kapan penderitaannya itu selesai. Dia bahkan berpikir untuk bunuh diri saja. Hingga pada suatu hari Adeline sedang berdiri di depan jendela dan melihat hutan Black Forest yang ada di halaman belakang. Terlihat semuanya sangat gelap, namun hutan tersebut sangat indah. Adeline melamun di sana hampir selama 30 menit. Dan tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat ada sosok manusia yang keluar dari dalam hutan. Saat semakin mendekat, sosok itu terlihat seperti seorang pria yang tinggi dan kurus yang mengenakan jas berwarna hitam. Namun yang mengejutkannya, pria itu tidak memiliki wajah dan tubuhnya berwarna putih pucat. Menyadari hal itu, Adeline pun sangat kaget dan bertanya-tanya, apakah itu adalah sosok hantu, pikir Adeline. Lalu tiba-tiba sosok itu melihat ke arah Adeline dan entah bagaimana caranya Adeline bisa berkomunikasi dengannya. "Hello Adeline, aku adalah Slenderman. Datanglah kepadaku gadis kecil, aku akan membawamu pergi dari sana." Mendengar hal itu, Adeline pun sangat kaget dan kemudian dia menjawab kalau dia sangat ingin pergi dari sana. Namun Adeline tidak bisa pergi karena penjagaannya sangat ketat sekali. Adeline kemudian mengabaikan sosok tersebut dan segera tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Suster Natasha sedang berbincang dengan salah satu dokter yang menangani penyakit Adeline. Dokter itu mengatakan kalau penyakit Adeline sampai sekarang tidak bisa diobati. Mereka sudah melakukan segala hal, namun penyakitnya sangat kompleks dan sangat mematikan. Diperkirakan usia Adeline juga sudah tidak lama lagi. Sang dokter juga mengatakan kalau mereka sudah sepakat untuk melenyapkan Adeline besok pagi dengan menyuntikkan zat berbahaya ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya bisa mati total. Hal itu dilakukan untuk menjaga nama baik dari yayasan tersebut. Mendengar hal itu, Suster Natasha pun sangat kaget. Karena sudah sangat dekat dengannya, sang suster tidak terima kalau Adeline harus dimatikan. Tanpa menunggu
menunggu lama, Suster Natasha pun langsung membawa Adeline ke pintu belakang dan membebaskan Adeline. Dia mengatakan kalau Adeline harus pergi melewati hutan tersebut dan kemudian pulang ke rumah keluarganya. Adeline pun kemudian langsung berlari masuk ke dalam hutan. Namun ternyata para dokter mengetahui hal tersebut dengan melihat kamera CCTV. Mereka kemudian mengutus para penjaga untuk mencari Adeline dan mereka memerintahkan untuk langsung menghabisinya pada saat itu juga. Singkat cerita, Adeline pun akhirnya berhasil dikejar. Dan tanpa basa-basi, para penjaga itu langsung mengayunkan kapaknya ke arah Adeline dan memotong-motong tubuhnya dengan kapak tersebut. Alhasil Adeline pun tewas di dalam hutan itu dengan sangat mengenaskan. Tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Namun sebelum Adeline menghembuskan napas terakhirnya, dia tiba-tiba saja mendengar suara seseorang. Suara itu sama persis seperti sosok Slenderman yang tadi malam dia lihat. Setelah menyelesaikan tugasnya, para penjaga itu pun kembali ke pos jaganya dan membiarkan mayat Adeline membusuk di dalam hutan. Namun saat mereka sudah pergi, dari dalam kegelapan muncul sosok Slenderman. Slenderman kemudian mendekati Adeline dan mengambil potongan kepalanya. Setelah itu Slenderman membagikan sedikit kekuatannya untuk membangkitkan Adeline yang sudah mati. Dan dengan ajaibnya tubuh Adeline tiba-tiba menyatu kembali dan jiwanya juga kembali ke dalam tubuhnya itu. Namun Adeline lebih terlihat seperti boneka daripada manusia. Setelah itu Slenderman pun mengatakan kalau mulai dari sekarang Adeline adalah bonekanya dan namanya adalah Slender Doll. Keunikan dari Slender Doll ini yaitu dia memiliki dua sosok yang berbeda di dalam dirinya. Sosok yang pertama terlihat seperti seorang gadis cantik dengan mata biru dan senyum yang manis. Kemudian untuk sosok yang kedua, Slender Doll digambarkan dengan wajah yang menyeramkan. Matanya berwarna hitam dan merah, kemudian mulutnya memiliki senyum yang sangat lebar dan mengerikan. Dan karena kekuatannya diberikan oleh Slenderman, jadi kekuatannya pun juga tidak terlalu jauh berbeda. Dalam mode seramnya itu, Slender Doll juga bisa mengeluarkan tentakel hitam panjang yang biasa digunakan untuk menangkap dan membunuh mangsanya. Uniknya lagi, sosok Slender Doll ini sering menyamar menjadi boneka biasa. Dia akan menunggu seseorang membawanya pulang ke rumah. Dan saat malam harinya, Slender Doll akan berubah ke mode seramnya dan membantai seluruh orang yang ada di dalam rumah itu tanpa ampun. Tidak jarang juga Slender Doll menculik anak perempuan untuk dijadikan persembahan kepada ayah angkatnya yaitu Slenderman. Nah, itulah tadi cerita tentang creepypasta Slender Doll. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time, stay cool. Bye bye. Thank you.